Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardawati dengan NIM 2310146 dari program studi informatika kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya, itu Bapak Yuliadi Eskomemkom, yang dimana Bapak Yuliadi Eskomemkom ini mengampu mata kuliah yaitu pemrograman Python. Nah, di sini kita diberi tugas untuk membuat paper yang berjudul tentang framework Django. Di sini saya mengambil judul tentang framework Django, fondasi pengembangan web modern. Langsung saja ya teman-teman untuk pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama ada pendahuluan, di mana poin yang pertama yaitu mengenal framework Django. Django adalah framework web tingkat tinggi berbasis Python yang bersifat open source, dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web yang bersih, efisien, dan aman. Framework ini memungkinkan pembangunan aplikasi web yang kompleks dan berorientasi basis data dengan lebih sedikit kode. Adapun 5 poin pentingnya, yang pertama battery include, di mana dilengkapi dengan fitur bawaan seperti ORM, sistem administrasi, template engineer, dan routing URL, mengurangi kebutuhan pustaka pihak ketiga. Yang kedua ada keamanan, yang dimana fitur keamanan bawaan yang kuat melindungi dari kerentanan umum seperti injeksi SQL, XSS, dan CSRF. Yang ketiga ada skalabilitas, yang dimana dirancang untuk menangani situs web dengan lalu lintas tinggi, cocok untuk proyek dari skala kecil hingga besar. Yang keempat ada fleksibilitas, yang dimana sangat modular, memungkinkan pengembangan untuk mengganti atau menyesuaikan komponen sesuai kebutuhan proyek. Yang kelima ada komunikasi dan dokumentasi, yang dimana komunitas pengembangan yang aktif dan dokumentasi ekstensif memudahkan pencarian bantuan dan sumber daya. Nah, Django sangat cocok untuk pengembangan aplikasi skala kecil hingga besar seperti sistem informasi, e-commerce, dan portal berita dengan prinsip DRY atau Don't Reinvent Yourself, Reusability, Rapid Development, dan Security. Untuk pembahasan selanjutnya, poin selanjutnya ada instalasi dan persiapan lingkungan Django, yang dimana sebelum memulai pengembangan dengan Django, pastikan Python terinstall dan siap lingkungan virtual untuk mengisolasi dependensi proyek. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan memasang Python. Unduh versi terbaru dari situs resmi Python untuk memastikan untuk mencetak add Python toolpad. Saat instalasi, verifikasi instalasi dengan perintah Python version atau PY version. Untuk langkah yang kedua, menggunakan lingkungan virtual yang sangat direkomendasi untuk mengisolasi dependensi proyek buat lingkungan virtual dengan Python and seperti ini ya teman-teman, pada Windows atau Mac OS atau Linux. Nah, untuk langkah ketiga yaitu memasang Django. Setelah lingkungan virtual aktif, install Django menggunakan VEV atau VEV install Django. Yang keempat ada verifikasi instalasi, yang dimana pastikan Django terpasang dengan benar dengan menjalankan perintah Django admin version. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu membuat dan mengolah proyek Django, di mana setelah instalasi, langkah selanjutnya adalah memulai proyek web. Struktur proyek Django memisahkan kode secara logis menjadi proyek atau instalasi lengkap dan aplikasi modul mandiri. Nah, ada 3 poin pentingnya. Yang pertama, membuat proyek Django, yaitu navigasi ke direktori proyek dan jalankan Django administer project. Nama project yang kita inginkan ini akan membuat struktur file dasar termasuk manajer PY, utilitas basis perintah, dan direktori proyek dengan file konfigurasi utama seperti setting PY, konfigurasi database aplikasi, URLs PY, deklarasi URL utama, serta ASCII PY dan WSGI PY, di mana titik masuk server web.
Yang kedua ada menjalankan server pengembangan, di mana kita akan masuk ke direktori proyek atau CD nama proyek yang kita buat dan jalankan PY Manager PY run server, serta akan berjalan di laman http 127.0.0.1800 ya. Halaman the install work successful, congratulations, menandakan proyek berhasil dibuat. Nah, untuk poin yang ketiga itu membuat aplikasi di Django. Penting untuk memisahkan fungsionalitas ke dalam aplikasi. Buat aplikasi baru di Directory Manager PY dengan Python Manager PY Startup, nama aplikasi yang kita buat. Ini akan membuat direktori aplikasi dengan file seperti admin PY, models PY, dan view PY. Nah, agar di Django mengenali aplikasi, tambahkan ke installed apps di setting PY proyek kita ya, teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, untuk perintahnya yang ini. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya ada routing dan konfigurasi URL, yang dimana routing di Django memetakan permintaan URL masuk ke fungsi atau kode tertentu di aplikasi kita melalui URL conf, yaitu URL configuration. Nah, yang pertama ada konsep dasar URL conf. Setiap proyek memiliki file URLs PY utama sebagai titik masuk. Setiap aplikasi juga dapat memiliki URLs PY sendiri. Tujuannya adalah untuk memetakan URL ke view, mengekstrak data dinamis, dan memberikan nama unik pada pola URL. Nah, selanjutnya ada struktur URL PY proyek utama, yang dimana menggunakan path untuk mendefinisikan pola URL dan include untuk menyertakan pola URL dari aplikasi lain, menjaga modularitas. Seperti ini ya teman-teman untuk kodenya. Nah, untuk yang selanjutnya ada struktur URL PY aplikasi, yang dimana setiap aplikasi memiliki URL PY sendiri. Topet digunakan dengan converter seperti in article ID, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menangkap bagian dinamis, admin memberikan namespace untuk menghindari ambiguitas URL. Nah, jadi ini adalah kode-kode yang digunakan ya teman-teman untuk adminnya, yang ada di adminnya seperti ini. Nah, untuk cara kerja routingnya, di Django mencari pola URL yang cocok di URL pattern utama, lalu di URL CRUM aplikasi yang disertakan setelah cocok. Fungsi view terkait dipanggil, data dinamis diteruskan, dan view mengembalikan responnya. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya ada menu CRUD, yang dimana CRUD itu create, update, delete dengan di Django ORM. CRUD adalah 4 operasi dasar pada data dalam database. Di Django, operasi ini dilakukan melalui model Django dan Object Relational Mapper atau ORM yang kuat memungkinkan interaksi database dengan kode Python. Nah, ada 4 poin pentingnya, yaitu create, membuat data, menambahkan record baru ke database, buat instansi model, lalu panggil save atau gunakan shortcut model object create. Seperti ini ya teman-teman untuk source kodenya. Nah, kemudian ada read, yaitu membaca data. Mengambil record dari database, gunakan model object all untuk semua objek. Model object get ID sama dengan X untuk objek tunggal, atau model object filter atau buat kondisi untuk memfilter ya. Nah, ini source kodenya, teman-teman bisa ikutin ya. Nah, untuk update, untuk memperbarui data, memodifikasi record yang sudah ada, dapatkan objek, ubah atributnya, lalu panggil save. The Django akan melakukan pernyataan update SQL. Nah, ini adalah kode source code-nya. Nah, kemudian ada delete, yang dimana menghapus data.
menghapus record dari database, dapatkan objek yang ingin dihapus lalu panggil delete. Django akan melakukan pernyataan delete SQL. Nah, ini shortcut untuk delete SQL-nya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita ke ke poin selanjutnya, itu ada kesimpulan dan langkah selanjutnya, yang dimana Django adalah framework web berbasis Python tingkat tinggi yang sangat lengkap dan efisien untuk membangun aplikasi web modern dengan fitur bawaan seperti ORM, admin interface, dan sistem routing yang rapi. Django memungkinkan pengembang untuk fokus pada lokasi aplikasi tanpa membuat waktu mengerjakan hal-hal dasar dari nol. Nah, ada beberapa poinnya, yaitu instalasi dan lingkungan, yaitu poin yang pertama tadi, ya, dengan memasang Python dan Django serta menggunakan lingkungan virtual untuk mengelola dependensi proyek seperti terisolasi. Yang kedua ada proyek dan aplikasi, yaitu membuat proyek dengan Django admin, start project, dan aplikasi modular dengan Python manager player startup. Yang ketiga ada routing dan view, mengatur pemetaan URL ke fungsi aplikasi melalui URL corn dengan view sebagai inti logika pemrosesan permintaan. Yang keempat ada template and admin, menggunakan template untuk presentasi visual dan admin interface untuk manajemen data model yang otomatis. Yang kelima ada form dan CRUD, memanfaatkan sistem form untuk input data pengguna dan melakukan operasi dasar CRUD pada data melalui Django ORM. Kemudian instalasi fleksibilitas serta keamanan membuat Django sangat cocok digunakan oleh pemula maupun profesional untuk membangun aplikasi skala kecil hingga enterprise. Nah, mungkin sekian sekian paper yang telah saya buat tentang framework Django fondasi pengembangan web modern. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata saya yang berlibat, mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya Rizky Ardawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.